Kisah Para Rasul 6 ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Shalom, ayat yang barusan tadi kita baca itu adalah salah satu peristiwa dalam kisah para rasul pada gereja mula-mula. Jadi pada waktu itu, kalau saya mau ceritakan sedikit beberapa ayat di atasnya, pada waktu itu pelayanan mulai berkembang dan mulai banyak orang-orang yang mengikut mereka, dan gereja mula-mula menjadi satu pelayanan yang berkembang. Dan pada waktu itu mulai ada banyak masalah yang di mana orang bersungut-sungut kurangnya pelayanan terhadap orang-orang janda pada waktu itu. Dan kemudian Petrus mulai memilih 70 orang yang dikatakan penuh Roh Kudus, dan salah satunya dipilih adalah Stefanus. Dan di sana Petrus mengatakan bahwa supaya kami para rasul dapat memusatkan pikiran pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Di sini mulai terbentuk yang namanya satu bentuk organisasi untuk mengorganisir suatu pelayanan. Suatu pelayanan yang berkembang tentunya tidak pernah lepas dari satu bentuk untuk mengorganisasi supaya segala sesuatu bisa ditangani dengan baik. Ada banyak aspek, ada banyak hal dalam pelayanan yang perlu diperhatikan. Mungkin sebelumnya dalam contoh kisah para rasul tadi hanya dibentuk suatu pelayanan untuk para janda, tetapi tentunya pada masa sekarang suatu pelayanan ada banyak aspek di dalamnya. Orang yang meninggal, jemaat yang perlu dapat perhatian, pengurusan perizinan, musik dan lain sebagainya gitu ya. Dan disinilah terbentuk mulai bagaimana umat Tuhan mengorganisir pelayanannya. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilupakan di sana, bahwa para rasul memutuskan itu semua dengan satu tujuan supaya mereka dapat memusatkan perhatian pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Gitu ya, saudaraku. Dalam setiap gereja Tuhan, setiap organisasi yang ada, terlepas dari berapa banyak kegiatan, terlepas dari berapa banyak hal yang perlu diperhatikan, satu hal yang tidak boleh lupa, harus ada orang-orang yang memusatkan perhatian pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Tuhan itu mendapat makanan rohani yang baik. Dan kalau kita baca lanjutannya, di sana dikatakan bahwa pelayanan kemudian menjadi semakin berkembang, gitu ya. Di sini saya ingin menekankan tentang orang-orang yang mengkhususkan diri, orang-orang yang memusatkan perhatian penuh pada pelayanan doa dan pelayanan firman, gitu ya. Ada ayat yang lain dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Di sana Paulus juga mengungkapkan sesuatu hal tentang hal ini, gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua, dikatakan, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Di sini bukan sama sekali tidak menunjukkan kalau Paulus tidak peduli, tetapi Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Supaya apa? Supaya dia fokus pada satu hal, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Di sini Paulus mengkhususkan diri. Di sini Paulus memusatkan perhatian penuh dalam pelayanan doa dan firman. Dan ini yang kita tidak boleh lupakan, saudaraku. Jadi saya mengerti bahwa di banyak pelayanan, tadi saya sudah bilang, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Dan saya juga tahu hampir di semua pelayanan masalahnya sama, relatif kurang orang. Sehingga ada beberapa orang yang merangkap melakukan banyak bagian yang berbeda. Itu tidak masalah gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa di atas itu semua harus ada tetap orang yang mengkhususkan diri, memusatkan perhatiannya dalam pelayanan doa dan pelayanan firman, supaya jemaat Tuhan, supaya gereja Tuhan mendapat makanan yang baik. Gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat kita semua. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.